Sobat Mula, balik lagi di Mula Talks bersama saya Erza. Hari ini saya sudah ditemani oleh teman-teman, ada dari band South Kids dan juga ada dari Kayova sebagai content creator dari Nongki di Tangsel. Buat teman-teman Sobat Mula yang mau mencari tempat buat kerja, buat hangout sama keluarga untuk event-event, teman-teman bisa datang ke Mula Indonesia di Mula Indonesia di Mulai Gallery Jakarta yang berada di Mall Cilandak Town Square, Jakarta Selatan. Nah, teman-teman, Mula merupakan sebuah tempat dan ruang sebagai wadah pengembangan potensi bagi komunitas dan pengusaha mandiri. Mula berlokasi di Mall Cilandak Town Square, Jakarta Selatan yang dikenal dengan Mula Gallery Jakarta. Tempatnya sangat strategis, dekat dengan area bisnis di Jakarta Selatan. Mula menyediakan berbagai macam fasilitas dan layanan seperti ada coworking space, event space, office space, meeting room, pendirian PT atau virtual office, dan juga ada creative studio, dan juga satu lagi ada podcast studio. So, buat teman-teman yang tertarik untuk mengunjungi Mula, teman-teman bisa langsung kunjungi Instagram @mulaindonesia dan juga website mulaindonesia.com. Nah, kapan lagi teman-teman bisa kerja dan dapat kopi, teh, sebebasnya dan sepuasnya, gratis lagi, dan juga dengan internet yang super cepat, hanya dengan Rp75.000. Mula, koneksi, kreasi, edukasi. Oke, back to the topic, teman-teman. Oh, tepuk tangan ya? Oh, aduh tangannya ya. Gue kira tepuk tangan keyboard gitu ya. Oke, kita kembali ke topik ya, teman-teman. Saat ini saya sudah kedatangan dari teman-teman South Kids. Di sini ada Mas Sony dan juga ada Mas Badia. Saya Sony. Boleh Mas dikenalin dulu dari Mas Sony dan Mas? Saya Sony, saya di South Kids itu main gitar dan vokal juga. Terus ini Badia Andrew, dia main bass. Oke, Mas Badia sebagai bass. Yes. Oke. Selanjutnya kita kedatangan juga dari Kayova dari Nongki di Tangsel. Boleh Kak, silakan dikenalkan ke sana Kak. Halo, aku Yova, aku salah satu admin dan content creator dari Nongki di Tangsel. Oke, kita udah kenalan teman-teman. Sekarang kita mau nanya nih terkait, kita mau dari band dulu kali ya. Karena South Kids namanya itu South Kids loh. Ya. Artinya apa sih South Kids itu? Saya pengen tahu nih. Terus juga kenapa tercipta pada akhirnya ada band South Kids ini? Apa dari mana sih asalnya? Awalnya itu kita mulai dari pas pandemi ya. Pas pandemi kan orang banyak di rumah segala macam ya kan. Akhirnya kita mulai bikin cover lagu lah. Tahun berapa? 2020. Oh iya, 2020. Lebih 2020 awal banget tuh 2020 berarti awal ya. banget ya. Kita mulai banyak bikin cover merekam sendiri masing-masing. Gue bikin gitar sendiri di rumah, dia bikin bass sendiri di rumah, sama personil gue yang lain juga bikin record di rumah. Secara Akhirnya kita online gabung. gitu ya? Secara online ya benar. Digabung, akhirnya bikin. Akhirnya gue mikir kenapa kita nggak coba bikin aja nih ya kan, yang lebih serius ya kan. Nah, walaupun mungkin waktu itu saat itu mungkin gigs lagi jarang juga kan, karena kan lagi dikurangin banget ya kan segala macam. Akhirnya kita coba ya udah kita bikin yang kayak gini dulu aja. Cuman kita coba mulai seriusin, mulai bikin band. Akhirnya mulai latihan bareng gitu di rumah. Latihan bareng berarti satu datang atau tetap online lagi? Enggak, mulai latihan di rumah cuman. Emang kita awalnya belum punya drummer gitu. Oke, udah mulai ketemu tuh waktu itu ya. Udah mulai ketemu. Tapi belum punya drummer. Belum punya drummer. Karena punya drummer lumayan susah kan. Sampai akhirnya jadinya ketemu drummer pas kapan? Ketemu drummer tuh ketika sebenarnya beberapa kali kita dapat drummer. Cuman emang ya karena kesibukan masing-masing. Enggak, cocok sebenarnya cocok semua. Cuman kesibukan masing-masing kan berbeda-beda ya kan. Akhirnya kita dapat yang benar-benar cocok nih, ya udah kita jalan sekarang. Oke. Sampai sekarang akhirnya jadinya terbentuk lah ini ya. Ya, betul. Lagu pertamanya apa sih Mas? Lagu pertama yang kita rilis itu namanya Penjelajah Waktu judulnya. Itu tahun apa pas pertama Itu kali? tahun kita rilis 2021 akhir Desember. 2021 ya. Yes, itu tuh bercerita tentang, sebenarnya kalau boleh dipersingkat itu sebenarnya cerita tentang mimpi buruk lah. Tapi sebelumnya Mas, lanjut kita dalam boleh. lagu itu saya mau nanya dulu nih, sebelah saya. Oke. Ada Kayova sebagai content creator dari Nongki Tangsel. Kan anak band juga pasti
pasti bakal sering banget nongkrong kan. Kalau sekarang tuh Yes, zamannya yes, nongkrong yes, anak yes. skena. Tuh. Nah, gimana nih Ya, sebagai kita sampai ngumpulin batu kerikil itu. bener Coffee shop, coffee shop. lagi zaman banget ya. Iya, bener-bener. Skena tongkrongan anak Yes, batu yes. kerikil gitu ya. Nah, kalau dari Kak Yova nih sebagai yang emang kayak nge-review banget nih konten kreator reviewer terkait coffee shop gitu atau ternyata banyak yang di-review Kak, nggak cuma coffee shop aja gimana Kak? Kalau aku sebenarnya bikin akun ini kan gara-gara emang anaknya hobi nongkrong pada masanya. Tapi Tongkrongan banget ya. ya anak nongkrong pada masanya ya. Sebelum coffee shop itu berubah menjadi kerikil-kerikil. Oke. Terus abis itu memang Masih rumput liar. masih rumput liar. Bener. Kayak gitu. Terus habis itu lama-lama karena mulai banyak tapi nggak pernah di-share, akhirnya kita buatlah akun tersebut. Kebetulan kan aku di sini berdua ya sama teman aku juga. Kita berdua sama-sama admin sosmed pada masa itu. Jadi kita pengen punya wadah sendiri di mana kita bisa ngepost tanpa revisi. Kayak gitu. Ya pasti admin sosmed di sini pasti pada paham lah ya. Independen lah itu. Iya. Independen. Nah akhirnya kita buat itu dan awalnya memang cuma coffee shop aja karena emang nongkrongnya hobi di coffee shop. Tapi lama-lama ternyata kok banyak yang minta review kayak makanan-makanan di Tangsel. Banyak yang nanya juga terus kayak tempat-tempat yang ada gigs-gigsnya di Tangsel gitu. Khususnya di Bintaro paling banyak. Terus kayak gitu-gitu akhirnya kita mulai menjelajah lebih dari sekedar coffee shop aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya si Benso Kids lagi ada event bisa banget tuh nge-share kan? Oh gitu Kak, biar Kakak share ya. Iya, iya. bisa dikerja sama jadinya Kak. Betul. Mungkin setelah ini kali ya. Bisa diatur. Waduh. Oke, Kita ada follow-followan. Oh gitu. Asik. Seru banget ya berarti Kakak review tempat tuh. Review tempat. Dari mulai admin sosmed. Jadi sekarang bikin ini sendiri, bikin akun sendiri. Bener, Cuman ya. karena nggak mau direvisi seketika. Aduh benar banget ya. Idealisnya itu emang bisa jadi cuan ternyata. Iya kebetulan kayak gitu. Wah, keren. Karena kalau udah direvisi kan ya jadinya udah korporat juga. Aduh. Kayak paham. Kayak itu ke saya deh. Ternyata relate juga. Lanjut. Kabar Mas. Nggak, saya nggak nangis kok. Oke. Berarti ini ya. Banyak gak sih Kak? Tadi kan Kakak udah ada permintaan tentang review makanan segala macam. Tapi sebenarnya Kakak untuk nge-review makanan itu udah ngerti kan caranya ataupun ternyata tuh belajar lagi gitu untuk nge-review makanan. Karena beda kan dari review tempat gitu. Iya, sebenarnya kalau nge-review makanan nggak berani yang sampai bilang oh ini rasanya kurang apa, ini rasanya begini nggak berani. Karena itu bukan kapasitas saya. Jadi lebih ke nge-review tempat-tempat ini tuh enaknya dipakai buat WC atau misalnya ini buat family gathering atau ini enaknya buat apa sih namanya? Berarti tetap sudut pandang tempatnya Lebih itu ya. sudut pandang tempatnya Bukan aja. sih ke makanan ya, fokus ke Nggak makanan terlalu. harga sih. Paling cuma batasannya adalah enak sekali ya udah be aja. Oke, berarti nggak ada kayak arah-arah gitu nggak? Jadi Review kayak makanan arah. Tidak. Ya gitu. lebih ke atmosfer tempatnya. Atmosfer Oh, bener. tempatnya aja benar. Oke, balik lagi kita sekarang ke shot gitu. Ini baik mulu itu. Benar. Perginya kapan? Baik mulu. Nyebutan nama shot gits itu gimana sih? Shot gits kah atau gimana sih sebenarnya? Bener shot gits. Gimana? Coba. Apa ada? Namanya juga nggak sih? South Kids apa? Iya. South Kids itu sebenarnya artinya apa sih? Nah, Selatan, ini selatan sebenarnya- kan Kids gitu apa maksudnya? Jadi sebenarnya kita kan kumpulan anak-anak Tangsel. Selatan. Widih. To be exact, Tangsel. Oh, Selatan Tangsel. Tangsel, Oh, bukan Tangsel, Selatan Jakarta. ya kan. Cuman ya kita nggak usah terlalu Tangsel lah, ya South-nya aja lah ambil lah. Selatannya aja. Karena kalau tangnya jadi Tang South gitu kan nggak asik gitu. Kalau Lucu lagi. Tangsel nyaingin nongki di Tangsel. Ah, iya. Oh, jadi sama-sama dari shot ya? Iya, South South-nya. Tangsel. Kalau Gitsnya itu basically karena band kita itu gitarnya ada dua. Oh. Jadi gitar Oh, ya Gits itu kan. gitar. Jadi ya jamak Gits Oke. ya kan. Gitu. Cuman kita ganti Z jadi Gits. Oke. Tapi terkait, jadi saya nama nih. Hmm. Saya nama shot gits tuh katanya dulu tuh pernah ada nama sebelumnya ya atau berubah nama gitu. Jadi dulu itu sebelumnya itu kita personel yang datang ini pernah punya band namanya Fly After, which is gua juga sempat ditarik karena vokalisnya kebetulan almarhum Rest in Peace gitu. Nah
Cuman kan beban untuk melanjutkan band ini, si Fly After ini lumayan berat nih, karena brainnya si band ini adalah si almarhum ini gitu. Ikonnya lah ya. Iya, akhirnya gua sama si Ruli ini yang datang ini mencoba untuk ya udah kita coba kita clean slate lah, kita mulai baru lagi dari nol gitu. Akhirnya bikinlah Subkids. Seru juga sih perjalanannya dari band ke band selanjutnya, dan pasti harusnya bisa lebih naik lagi sih ini. Amin. Ini Harus ya sih itu. karena sebenarnya gini apa? Kalau si Fly After itu kalau gue boleh ngomong, Mm. Fly After itu bisa dibilang cukup segmented lah. Karena dia elektronik akustik gitulah. Kalau lu dengerin Kings of Convenience, tapi lu suka dengerin juga elektronika, nah itu masuk tuh mungkin tuh gitu. Nah, kalau untuk Soki sendiri arah genre musiknya kemana tuh? Nah, kalau kita sendiri sebenarnya ya itu ada sedikit unsur popnya, tapi banyak rocknya Oke. gitu. Ada pop rock tapi banyak kan rocknya. Iya, itu gitu. Rock pop nih. Boleh gitu dong. Sebenarnya gini, kalau boleh curhat, gue nanya juga ke apa, lu apa ke teman gue ini, ke si Fly After ini band yang lama, lu mau kayak Fly After atau no gitu, apa mau baru Atau gitu. bikin Karena Fly band After baru. ini segmented banget ya kan. Lu mau segmented banget atau mau lu mainstream? Akhirnya ternyata pikiran kita sama. Gue nggak mau terlalu segmented, tapi gue juga nggak mau terlalu mainstream. Gitu. Akhirnya ya tengah-tengahnya itu Subkids itu. Yang ambil moderat ya. Yes, Ambil betul. tengah-tengah. Exactly. Di genre musiknya. Yes, gitu. Oke. Nanti kalau dari vokalis sendiri Mas, vokalis dan gitar ya Mas? Yes, Oke, yes, yes. vokalis dan Jadi gitar. vokalisnya ada dua. Oh, vokal ada dua. Nah, sama satu lagi cuman lagi jadi burat ya. Budak korporat. Jadi nggak bisa datang. Jadi sambil ngeband sambil jadi kerja juga ya? Iya, gue pun masih kerja juga. Oh. Cuman gue lebih fleksibel aja gitu. Lebih enak sih waktu. Iya. Waktu kan? Maksudnya waktu fleksibel kan? Oh iya, betul. Ya, sama lagi Mas. Iya, gitu. Oke. Ya lanjut. Lanjut ke biasa kita pindah lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Pindah lagi. Gue seneng sih lu lanjut ke dia terus. Oh gitu. Iya. Malah lebih ke sini aja lanjutnya. Enggak, gue pengen dengerin dulu dari versi Ah, gitu. dari sisinya dia gitu. Oke. Gimana kalau dari Kayo Pak terkait apa namanya kakak sekarang udah di bidang sosial media ya, sosial media kreatif gitu ya. Berarti susah nggak sih Kak untuk jadi sosial media kreatif kayak misalnya untuk bikin content planner-nya, kayak misalnya ke depannya gue harus mau bikin apa nih, atau ternyata ada masalah, kayak views gue nggak naik-naik nih. Nah, kayak gitu-gitu tuh Kak, gimana? Sebenarnya kalau misalnya nggak bahas tentang views, engagement dan segala macam, balik lagi ke tujuan awal yang memang hanya sebagai wadah kita sharing, kita nggak terlalu ngeduliin itu ya. Cuman ternyata kok surprisingly banyak yang senang. Kebetulan kita udah akhirnya kan ketemu juga segmennya orang-orang tuh senangnya nyari di Tangsel yang hijau-hijau. Cuman kalau dibilang susahnya apa, ini kayak susahnya dari semua bidang sih. Konsisten sama komitmen sih. Itu susah banget, apalagi kan semenjak zaman pandemi kita udah mulai terbatas ya untuk kita nongkrong-nongkrong segala macam, dan ada yang kebawa lanjut jadi malah nggak buka nongkrong lagi. Betul. Ya kan, Betul. ada juga yang masih lanjut nongkrong. Nah saya kebetulan sekarang kita udah mulai sibuk kerja juga, akhirnya kan mulai nggak terurus lagi itu akunnya dan segala macam, jadi lebih sulit ke konsistensinya aja sih gitu, sulitnya hanya di situ aja. Nah, cara kakak nih untuk jadi konsisten itu sebenarnya apa sih? Ngelawan apa nih untuk konsisten itu? Makanya Iya. biar tetap bisa konsisten. Hmm. Aduh Susah nongkrong banget. mulu lagi. Gak ada cara lain selain nongkrong mulu gitu, gimana nih? Gak ada sih. Ya itu hanya yang penting setiap mengusahakan biar bisa dapat foto yang bagus itu datangnya itu sore-sore atau pagi-pagi. Berarti kan ngelawan males bangun kayak gitu-gitu kan. Terus paling kalau malam ya bisa sih, cuman fotonya jadi kurang menarik aja gitu, jadi nggak kelihatan kan, kurang gitu Berarti ya. nyari- Paling gitu aja. Nyari golden hour juga ya. Kayak waktu yang pas untuk Iya. foto gitu-gitu ya. Tapi sorry. Iya. Dari semua itu sebenarnya lu menikmati menjalankan ya. Nah, itu Yang paling penting itu. Dulu. Bener kan sih? Sebenarnya sebenarnya dulu Bener kan? sangat menikmati sampai Bisa, satu saat bener. kita kalau misalnya nongkrong biasanya cuma malam.
Nah, Oke. itu tuh udah mulai berat tuh pas di situ kayak mau tetap di foto, cuman kan kalau mau dimasukin ke feeds agak nggak proper ya, gitu kan. Jadi akhirnya kita kayak noise segala macam. Iya, benar. Jadi dia paling cuma masukin ke story doang yang masih aktif, reelsnya udah mulai enggak gitu. Ke situ aja. Terus sekarang tuh kakak lebih aktif ke reelsnya kah atau ke konten Ke post? TikTok lagi, lebih sering ke Oh, TikTok. tapi TikTok lebih banyak daripada Instagram. Iya, TikTok lebih banyak ternyata. Dan lebih nggak tahu lebih mudah sih ya. Karena nggak captionnya kan nggak bisa panjang-panjang juga kan, siapa yang mau baca caption TikTok? Apa di captionnya? Iya, TikTok sih makanya. asal FYP dia Iya. udah kencang banget ya kayak. Iya, paling kayak Oke, tapi beberapa kakak udah ada yang FYP kah atau? Nah itu gimana tuh kak? Untuk menjadi sebuah konten yang FYP. nggak tahu sih. Gimana ya? Mau bilang nggak tahu tapi kadang-kadang ada celahnya. Tapi intinya kalau dari aku nih, dari pengalaman pribadi aku sendiri ya, kalau buat FYP di akun aku yang Nongki di Tangsel ini, mereka senengnya, aku udah tahu intinya user kan bahasanya. Penonton viewers ya. Audience. Viewers itu lebih seneng Viewers. yang nyarinya memang yang hijau-hijau sih. Iya. Kalau nggak hijau-hijau, mereka memang nyari tempat yang bahasanya tuh tempat WFC enak. Itu emang keywordnya penting sih kalau buat Itu. itu. Tapi kan seperti main ads kah atau udah ini aja Udah main berjalan. sama sekali. Keren. Organic full. Berarti maksudnya akunnya keren. Mantap, Tanpa iya. ads tapi viewsnya udah Tanpa bisa ads, FYP ya itu. kan? Andai saja. Nggak perlu bayar dia. Gokil sih, gokil. Iya. Dibayar malah. Harus itu. Pasti. Andai aja mungkin 2 tahun belakang itu lebih konsisten sama lebih komit lagi, mungkin lu bisa lebih besar lagi daripada sekarang. Cuma ya kesibukannya sama seperti Iya, yang iya. kayak tadi. Oke. Jadi kakak untuk sekarang ini masih tetap lanjutin kan? Masih. Masih saya udah lagi aktif lagi ya. Lumayan aktif lagi. Sedang berusaha mengaktifkan diri. Sudah berusaha. Sekarang berdua atau Masih sendiri? berdua. Masih berdua. Cuman bedanya emang pembagiannya tuh gini, kalau misalnya berdua itu temanku dia agak she's bad at visual, maksudnya kayak fotonya dia nggak terlalu senang, nggak terlalu nggak terlalu peduli lah sama visual, tapi dia strateginya bagus, dia bikin keywordnya bagus, apa segala macamnya bagus, kapan dia yang merhatiin kapan naikin postnya, apa Oh, segala macamnya, jam-jamnya. jam-jamnya. Nah kalau aku lebih merhatiin ke visual fotonya, videonya. Keren. Kombinasi banget. Itu keren sih. Karena emang tadi latar belakang keduanya juga orang-orang sosial media kan ya. Betul, dia yang misalnya ada tawaran dari brand apa gimana, aku langsung serahkan ke temanku itu Oke. dan aku nggak ngikut, pokoknya mereka deal, aku shoot, selesai kita upload. Oke. Gitu Temen kakak saya. yang ngurus ya. Iya, Seru sih. gitu. Oke, nah kedatangan band ini sebenarnya kesini tuh lagi ada apa sih kak? Berdekatan itu lagi mau ada event apa sih kak? Kalau dari band sendiri atau dari kakak sendiri gitu? Dari Mas Otis, Jadi dari itu Kak Yova. sebenarnya kebetulan banget nih, kan di akhir-akhir ini kita lagi banyak banget pop up ya, pop up store atau segala macam, bazar dan segala macam. Kebetulan juga di akun aku tuh banyak yang nanya. Oke. Jadi kayak mereka suka nyariin sih weekend tuh ada event apa sih di mana gitu kan. Nah kebetulan banget nih di bulan minggu depan itu ada event dari Jokulan namanya. Jadi kayak pop up store gitu kayak bazar, tapi juga ada performance-nya. Kalau nggak salah, Sotkis juga bakalan main gitu. Ya kan? Ada mas Sotkis nanti di sini ya. Dan dengan biasanya nanti sih ini juga bakalan diadain tanggal 3-4-5. Terus yang menarik sih sebenarnya ini sih, acaranya itu bakalan ada brand-brand dari F&B sampai fashion juga. Oke. Oh, enggak, ada lagi. Service entertainment and art. Entertainment tanggal soalnya 345 kapan ya? 3-4-5 November. Oh 345 Sotkis November. mainnya kapan? Performance-nya pun bukan kita doang, ada Oh, iya. beberapa lagi. Ada lagi. Oh, ada lagi. Apa aja tuh? Beberapa lagi. Boleh tuh kita jelasin kali ya. Siapa namanya? Esla. Elga. Elga. Oh, Elga. Elga itu dari SAE. Dabulir. SAE. SAE, iya. Ada lagi selain itu? Ada lagi satu lagi. Cuman mungkin Mas Renggal. Rahasia. Oh, masih rahasia. Oh, berarti Iya. masih surprise. Rahasia tuh biasanya duta Salon Seven apa gimana? rahasia. Tahu meledak aja Citos nih. Oh. Parkirnya penuh ya kan. Oke, berarti tanggal 3, 4, 5 itu bakal ada nanti pop up gitu ya, kayak buzzer gitu ya. Ini bagus sih sebenarnya buat konten aku. Soalnya Iya. mereka juga banyak yang nyari dan Iya. kebetulan tempatnya di daerah
Jakarta Selatan. Ada selatannya. Dan orang-orang Tangsel kan banyak juga yang larinya ke Betul. Citos ya. Tempatnya di Bahan banget buat dia. Bener. Benar. Apalagi tempatnya kan cuma di Citos kan. Iya. Jadi ya Dekat juga. deket banget. Yang Kalau macet. pulang tinggal ngesot. Ya macet dikit doang sih. Iya, iya, iya. Yang namanya di situ. Iya, Macet dikit macet doang. parkir. Oke, tadi berarti ada berapa, kalau kakak tahu ada berapa tenan sih kan nanti untuk di buzzer itu? Jujur aku belum tahu sampai berapa tenannya. Sekitar sih. 1001 Ada 20-an. Oh, 1001. 1001. 1001 malam. Iya benar kan cerita dia. Bagus. Ya, kayak around 20 something. Oh, ada 20-an. Itu ya. Banyak juga. Tapi ini menurut aku ini event menarik banget sih. Lumayan banget buat ngisi kegiatan. Betul sih. Ya dengan 20 tenan dan ada performance-nya juga Ada itu bakal performance seru. Betul. Penonton jangan lupa datang ya. Berarti untuk performance-nya full day kah? Atau Ganti-gantian. Oh, ganti-gantian. Ganti-gantian. Ya kan 345. Kayak misalnya shot Giza di tanggal berapa? Tanggal berapa? Perwakilan Iya, Sophie. iya. Katanya kapan untuk perwakilan Sophie? Kita kalau nggak salah tanggal 3 ya. 3 tuh berarti di Jumat. Nanti kita kabel. Ini gua bilang. Empat. Ini perwakilan saya, perwakilan. Perwakilan dari selatan maksud saya. Oh, Saya Ya, tahu. perwakilan dari selatan tanggal Salah 4. ngomong. Iya. Maaf. Di obrolan pribadi. Mudah-mudahan tanggal 4 ya. Oh, tanggal 4 nanti bakal adanya. Iya, kita bakal bawa skompi lah mungkin ya. Waduh. Siar buat TNI. Wah, seru banget sih. Maksudnya ada Seru, ini aja udah seru kan? Betul, Iya, harus iya, seru sih. iya. Ada bazar, ada performance-nya juga. Oke. Nah, kan bingung. Nggak apa nih, ini kita bikin seru Gak aja. apa ini sambil berjalan aja. Maaf ya. Iya. Ada yang mau ini lagi dari Mas? Atau dari Diperjelas aja kali. Dari saya. Mas Hoff, boleh, Mas Hoff. boleh, Mungkin boleh, bisa boleh. Mas. Boleh. Berarti oke, 4 menit lagi kita perjelas. Ini tuh tentang event apa kali? Aman sih. Iya, aman Kak. Tenang. Start. Berarti kan kita agak sedikit santai nggak apa-apa ya? Nggak Emang apa-apa. santai. Kayak close the door gitu aja. Oh wow. Oke. Kita masuk lagi. Ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Pertanyaan yang terakhir dong. Takut. Waduh. Oke, mungkin pertanyaan Iya. terakhir saya. Pertanyaan terakhir dari saya untuk Siapa? Kak Yova dan juga Mas Sony dan Mas Badia. Ini Mas Badia. Iya. Mas Badia sedang tidak di sini. Pertanyaan terakhir emang nggak kemana? Dia emang suka ini dia, suka ini. Kok terakhir emang mau kemana? Nggak mau. Nggak kemana-mana. Gak apa tanya aja dia. Ini Mas. Dia hatam kok dia. Oh, gitu. Event ini dia hatam banget. Sebenarnya saya mau banyak bertanya lagi sih tentang kayak dari Boleh banget nih. shot hitsnya dan juga dari Kak Iya. Yova terkait Iya, akan duduk soal ini. tentang di dunia sosial media dan segala macamnya. Oke. Cuman mungkin ini bukan terakhir sih, kita udah ada di Oh, terakhir. acara. Durasi. Betul, kita di ujung acara. Yang terakhir saya mengenai tadi kan udah apa namanya? Dia bisa. Apa ya bahasanya? Ya? Event nih. Nge-spill acara buat Spill nanti acara. ternyata tuh bakal ada acara namanya Jokulen. Iya. Nah, Jokulen, saya tuh mau tahu deh. Jokul ya kan. Nah, Jokulen Jokul tuh kan sebenarnya, jual. Jokul tuh sebenarnya Jokulen tuh apa sih acara selain Jokul, yang tadi itu? Jokul kan jualan. Oke. Jualan itu kan ya pulau tempat Oke, apa tempat. gitu. Jadi pola untuk Jualan. Oh, bahasanya emang Jokul tuh bahasa ini ya. Iya, bahasa skena lah. Bahasa skena ya. Jokul, Toku ya. Iya. Toku. Kenapa jadi toku? Bahasa-bahasa Saya orang masuk ini kan. tersinggung gitu Oh, ya. sorry. Ini masih dua-dua nih. Enggak, aku masih 17 tahun. Waduh. Selamat, terima kasih. Dua-dua. Beda 5 tahun doang. Ya. Nah, berarti terkait tentang Jokulen itu gimana sih? Boleh dong dijelasin. Tadi kan mengenai Jokulen, terkait arti dari Jokulen sendiri. Nah, untuk acaranya ini, itu bakal gimana sih? Selain si buzzer ini bakal ada gimana? Apa sih penjelasan lanjutannya gitu? Ini bisa manggilannya langsung Iya. aja kita. Boleh kita panggil. Jujurly karena gue performance. Ya. Saya juga content creator. Yang Oh, gitu. yang lebih tahu adalah Si Oh, punya acara punya gitu acara kan. gitu. Nanti kita Iya. panggil. Panggil adalah kita tampilkan. Bapak
Apa? Enggak. Oh, boleh gantiin saya aja kali. Ini bisa bonceng dua. Boleh dong. Dia mulai aja. Oke. Monggo lu. Gimana? Udah Gimana nih? Udah nih. Bentar mas, kita biar enggak bonceng 3, bonceng 2. Gue mau nanya deh, kenapa mic lu beda sendiri? Ya emang Biar biar keren aja. Oh biar keren aja. Jadi kita nggak keren. Keren juga. Mau jangan itu dong. Saya jadi gangster. Ya, oke. Kita sekarang sudah kedatangan Tamu Mas. kehormatan. Oke, tamu kehormatan. Mas. Hormat sama. Perlu di ini nggak? Indonesia Raya dulu. Oh, iya. Apa dong? Udah tadi di GBK. Hormat ya. Saat ini kita sudah kedatangan Mas Rengga, yang mana beliau adalah orang yang menjalankan event nanti dari Jokoland. Mastermind ini, Beliau akan mastermind. menjelaskan mengenai Jokoland. Boleh Mas, Oh, iya. silakan dikasih waktu. Sebenarnya Jokoland itu kita memberikan wadah gitu buat UKM-UKM yang baru berkembang. Kita bikinin acaranya, tapi biar menarik, makanya kita tambahin performance salah satunya dari abang-abangan Short Kids ini gitu. Jadi ya, karena emang basicnya dulu Jokoland ini kan acaranya Rakit Kreatif ya Mas. Dulu Rakit Kreatif tuh kita lebih sering bikin event-event musik, bikin gigs. Nah, akhirnya kita coba ke bazar, kita paduin sama music and art. Nah, jadinya Jokoland ini. Oke. Jadi sekarang udah merambah ke UMKM ya? Iya, Biasanya untuk menaikkan UMKM juga ya di Iya. Jokoland itu kan. Iya. Oke. Nanti ada brand apa sih Mas? Untuk nanti di Jokoland ini? Ada Ada nama sadar kok. brandnya tuh ada ini apa? Biar teman-teman tahu. Muska. Ada Muska, ada Baka itu Nah. fashion kekinian lah. Oke. Dan ada FND juga macam-macam. Oh, ada event macam-macam. Ada sambal roll France. Wih, di. Wah, ini dia nih. Oh, Ini yang favorit gue. terbaik. Dan cheer stick. Disebutin semua tuh. Nanti bakal ada tenan makanan, Yes. tenan fashion, Yeah, fashion tenan juga. bener-bener Ada banyak. yang syari juga hijab. Oh iya, iya benar ada hijab juga. Masya Allah. datang ya? Oke. Bentar deh, Syari itu ada entertainmentnya ada apa aja tuh? Entertainmentnya tuh ada tarot reader. Jadi yang Outer. lo Gemini? Enggak bukan. Oh saya Ya, Gemini. Saya Gemini. Saya Oh, Gemini. Saya Gemini. Saya Enggak temen. Kalau Gemini nggak usah dibaca lagi kali ya. Oh, udah. Aduh. Ada gue juga teman gini. yang mau tato-tatoan. Oh. Gue mau Ini ada nih, ini contohnya dulu bikin di tempat itu juga. Oh, sekarang ya? Iya. Contohnya temporary atau Ya bisa ditempel nanti pakai ditempel basah gitu. air panas. Air panas. Ya dapetnya dari permen Yosan ya. Nggak, pasti ada juga dari Seminggu lah. tato-tato permanen ya. Namanya apa? Namanya Ya, tato ya. Oh iya, itu. Datang aja kali nanti. Datang aja. Datang aja. Pacarin tato bukan. Nah, yang mau saya tanya lagi adalah, Boleh, kalau boleh. datang ke situ, Hmm. gratis apa bayar sih untuk Free. orang-orang tuh? Datang aja free, tapi kalau mau beli produknya ya bayar. Iya, nggak mungkin. Mungkin ada promo kali ya Oh nanti. ya nanti. Oh ya kita juga ada nantinya ada games seru lah. Makanya datang aja Oh, dulu. ada Tadi giveaway giveaway dong. Oh, insya Allah. Mas, untuk mau ikut acara ini buat orang-orang luar tuh gratis apa bayar dulu? Naik ke sebelum. Sorry. Lambung lu aman. Enggak semua. Dari kata lu naik. Murah ya bahaya. Oke, lanjut. Apa-apa. Mas, saya mau nanya nih, untuk teman-teman yang nanti mau datang ke acara Jokoland ini, gratis udah bayar sih? Atau ada tiket masuknya gitu? Nggak ada tiket masuk, datang aja free, kita terbuka untuk umum. Lokasinya di Citos, tepatnya di Mula by Galleria Jakarta. Itu ya, Mula by Galleria Jakarta. Oke, lokasi itu ada di Chinatown Square, Mula Mega Jakarta. Buat teman-teman yang tertarik datang, harus datang sih karena banyak banget yang bisa teman-teman dapat di acara itu. Mulai dari ada musiknya, terus ada mulai brand fashion dan juga ada makanan. Nah, teman-teman bisa tuh ngajak keluarga, ngajak pacar, ngajak gebetan, ngajak selingkuhan juga boleh nggak apa-apa.
Abis itu tarot ya. Yang pakai hijab mau terlihat keren di mata suami ada ya kan. Oh iya. Makanan juga. Ada dong. Makanan juga ya kan. Juga, betul. Mau joget? Mau joget ada juga. Barang siapa tuh jogetnya? Siap. Short Kids. Mau joget sih. Iya. Ada siapa lagi tadi? Ada Elga, Elga, ada juga Olga, ESTD. STD ya. Nah. X Stadium. Nah. Iya kan bener kan? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Tanggal berapa? 3, 4, 5 November 3, 4, ini. 5. Nah, Dari jam Gimana? dari jam 2 sampai jam 9 malam. 12 ya kan. Gantian Jo. Tanggal 3 sampai tanggal 5 dari jam 2 sampai jam 9 malam di Mula by Galeria Jakarta Cilandak Town Square. Yang pasti 23. Alright. Oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Semoga dari acara ini teman-teman bisa mendapatkan insight yang banyak. Yang mau tahu Instagram dari ini, boleh kan disebutin? Boleh mesti disebutin dari kakak dulu? Boleh? Jangan lupa follow akun Nongki di Tangsel buat yang pengen nyari tempat-tempat oke di Tangsel. Dari Mas Rai. Follow Short Kids. SOUTHGITZ di Instagram, Facebook, sama TikTok belum ada sudah punya. YouTube ada YouTube pasti kan? YouTube ada, iya. Tontonin video klipnya Subscribe. dan jangan lupa tag kita. Yo, Akan ada hadiah. Oke, buat teman-teman Mula cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya mau ingetin lagi untuk teman-teman, untuk sahabat Mula, untuk teman-teman yang mencari tempat hangout bareng keluarga atau event bareng keluarga dan nyari tempat kerja yang nyaman, teman-teman bisa datang ke Mula by Galeria Jakarta yang berada di Mall Cilandak Town Square. Mula menyediakan berbagai macam fasilitas dan juga layanan seperti coworking space, event space, office space, meeting room, pendirian PT dan virtual office, ada juga creative studio dan juga podcast studio. Nah, buat teman-teman yang tertarik, boleh banget teman-teman langsung kunjungin aja Instagramnya @mulaindonesia dan juga website mulaindonesia.com. So, kapan lagi teman-teman bisa dapat kopi dan teh gratis dan juga internet yang super cepat hanya dengan harga Rp75.000. Buat teman-teman kita tag lain, Mula Kreasi Koneksi Edukasi. Thank you Mula.